Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emisrul Mizan Munfi dari manajemen 2A akan menyampaikan hasil resuman saya mengenai materi demokrasi. Sini ada beberapa poin yang telah saya rangkum. Pertama, mengenai pengertian demokrasi itu sendiri. Yang kedua, sejarah demokrasi. Yang ketiga, perkembangan demokrasi di Indonesia dan bentuk-bentuk demokrasi yang ada. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu pengertian demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Jadi demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Nah, dari kedua kata tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya demokrasi memiliki makna rakyat yang berkuasa. Artinya ialah semua kekuasaan pemerintahan itu di tangan rakyat, mulai dari pemilihan, mulai dari kebijakan yang dibangun, yang dibuat oleh pemerintah, semuanya itu di tangan rakyat. Jadi pemerintah di sini itu hanya sebagai perwakilan atas suara rakyat. Menginjak ke poin yang kedua, sejarah dan perkembangan demokrasi. Jadi, konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antar abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 setelah Masehi. Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu itu ialah demokrasi langsung, yaitu seluruh warga terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu negara yang ada hanya mempunyai sedikit penduduk, yaitu kurang lebih 300 jiwa penduduk. Langsung saja ke poin berikutnya, yaitu bentuk-bentuk demokrasi. Secara umum demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tak langsung. Demokrasi langsung di sini pengertiannya ialah demokrasi yang dilaksanakan oleh seluruh rakyat, dalam artian seluruh rakyatnya itu berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi di sini. Karena mungkin sedikitnya rakyat dalam negara tersebut. Sedangkan demokrasi tidak langsung ialah demokrasi yang dilakukan oleh perwakilan dari rakyat. Karena terlalu banyak rakyat atau warga dalam suatu negara tersebut. Selanjutnya, perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Pertama, periode tahun 1945 sampai tahun 1959, yaitu masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peran parlementer serta partai-partai. Kemudian yang kedua, periode tahun 59 sampai periode tahun 65, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Selanjutnya, periode tahun 1966 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil. Lalu yang terakhir periode tahun 99 sampai sekarang, yaitu masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena terbatasnya waktu. Ya, kalau ada waktu lain mungkin kita bisa lebih dalam membahas tentang demokrasi ini. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.